Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 di baris terakhir yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu satu baris ayat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Itu sebuah pesan yang luar biasa bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita secara sosial dalam pergaulan kita. Karena manusia kan tidak bisa hidup menyendiri, perlu bersosialisasi. Kalau hidup sendiri itu hanya bagi orang-orang yang frustasi mungkin ya. Tapi dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan mengembangkan fitrahnya, yaitu hidup dalam kebersamaan. Nah, dalam hidup kebersamaan itu akan kita menghadapi liku-liku permasalahan. Ada persahabatan, ada kasih sayang, ada perhatian, sekaligus ada kebencian, kemarahan, dan sakit. Itu macam-macam. Modal utama adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah, kata firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu-membantu di antara kalian dalam albir, itu kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Kenapa Allah mengharuskan seperti itu, mewajibkan seperti itu? Karena kecenderungan manusia itu ada sifat ananiah. Sifat ananiah itu sifat egois. Jadi hanya mementingkan diri sendiri tanpa ingin memberikan bantuan atau perhatian kepada orang lain. Nah, untuk melawan rasa ananiah yang ada dalam setiap hati manusia, dan itu merupakan sebuah gharizah yang tidak bisa ditolak keberadaannya, maka kita harus lawan dan kita tolak perasaan ananiah itu dengan sebuah kesadaran yang mendalam. Apa kesadaran yang mendalam itu? Kesadaran yang mendalam bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan mempunyai kemampuan apa-apa, tidak akan memperoleh kesuksesan apa-apa, keselamatan apa-apa, bahkan tanpa adanya bantuan, atensi dari orang lain. Itu kesadaran yang paling mendasar. Nah, karena ada kesadaran yang mendasar itu, bahwa kita perlu adanya membantu orang lain. Karena membantu orang lain pada hakikatnya adalah membantu diri kita sendiri. Mungkin paham sampai di sini ya. Jadi membantu orang lain itu hakikatnya membantu diri sendiri. Menolong orang lain sebenarnya dia sedang menolong dirinya sendiri. Ya. Memberikan bantuan kepada orang lain sebenarnya dia sedang menuju ke jalan memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri. Makanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu satu sama lain di antara kalian dalam hal kebaikan dan jalan menuju ketakwaan. Dengan cara apa? Bisa saja dengan ajakan, dengan nasihat, dengan dakwah. Nah, itulah adanya dakwah seperti ini hakikatnya untuk mengajak kepada diri saya sendiri. Meskipun ditujukan kepada orang lain, dan bisa saja orang lain membutuhkan, dan sekaligus orang lain tidak membutuhkan nasihat kita. Tetapi berangkat dari ayat tersebut, dari perintah Allah atau wasiat Allah dalam ayat itu, kita menyadari pentingnya hal itu. Coba bayangkan. Di saat kita perlu bantuan, support ya istilahnya, bantuan untuk adanya kesemangatan dalam hidup kita.
kemudian tidak ada memberikan support, tidak ada yang membantunya, kita akan terpuruk. Dan ketakwaan itu tidak bisa diperoleh dengan hasil upaya sendiri. Itu perlu melibatkan orang lain. Perlu melibatkan orang lain untuk menuju kepada ketakwaan itu. Ya. Ada yang disebut ada yang disebut dengan namanya lupa lagi ya. Seperti begini, inspirasi. Nah, inspiratif. Orang tidak menyukai kepada satu hal, tapi melihat hal tersebut dimiliki oleh orang lain dan menarik dan berhasil, kita terinspirasi. Tertarik. Kita jadi mempunyai semangat untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang disebut tadi pemberi inspirasi itu. Nah itu, oleh karena itu ketakwaan itu tidak mungkin bisa diperoleh tanpa kita terinspirasi. Bukan hanya terinspirasi dari kalimat-kalimat, ayat-ayat Al-Quran dan hadis sahih, tapi dengan figur-figur orang yang bertakwa. Kita tertarik. Itu perlunya. Makanya kita harus memberi kesadaran untuk membantu keluarga, orang lain, dengan cara apapun yang sesuai ya, dan bisa diterima oleh audiennya itu. Dengan cara yang bisa diterima, sekiranya bisa diterima oleh audien itu. Makanya ada sebuah pendidikan kurikulum, cara berbicara, bersikap, atau yang disebut public speaking itu ya, agar inti yang akan kita sampaikan bisa diterima, atau lebih besar kemungkinan bisa diterima daripada tidak. Kemudian ayat itu dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu ada lanjutannya, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan sekali-kali kamu memberikan inspirasi kepada hal-hal yang bisa membuat orang lain berbuat dosa dan permusuhan. Itu kan kebalikan yang sangat paradok. Ada orang yang membantu berbuat kebaikan, kebalikannya ada orang yang membantu berbuat keburukan, perbuatan dosa, dan menimbulkan permusuhan. Lebih rumit lagi ini, para penyimak sekalian. Oleh karena itu, marilah kita ungkap misteri ini, agar kita memiliki kesadaran yang mendalam. Dan di sini letak keberhasilan dan keselamatan dunia akhirat itu, ada kesadaran mendalam tentang saling memberikan support untuk meraih kesuksesan. Dan kesuksesan yang sebenarnya atau yang keberhasilan, hakikat keberhasilan itu adalah ketika kita sudah meninggal dunia dan kita memperoleh ridhonya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus menuju ke sana. Apapun skill, kemampuan, keilmuan, kepintaran, kecerdasan yang dimiliki harus semuanya mengarah ke sana. Untuk kesuksesan bukan saja dunia, tetapi terlebih-lebih adalah akhirat. Karena akhirat adalah sebuah kehidupan yang pasti menurut orang beriman yang seperti kita, pasti. Dan orang yang tidak beriman pun akan memasukinya, wilayah yang kita imani itu. Yaitu negeri yang kekekalan, yang kekal, yang abadi. Dan itu bukan main-main. Bukan main-main, kita harus serius menghadapinya dan menjalaninya. Itu saja dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.